Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juni ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan tetap antusias dalam beribadah. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami mengucapkan welcome to Rock Family. Ibadah kita hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara, dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel Rock Surabaya. Kami juga mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di GBI Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir secara onsite dapat mengikuti secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja ataupun scan QR Code yang tertera sebagai berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan kita di hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan, benarlah perkataan ini, kalau kita mati dengan dia, bersama dia, kita akan bangkit dihidupkan kembali bersama dia. Kalau kita tekun di dalam penderitaan yang kita alami karena nama Kristus, maka kita akan memerintah bersama dia. Tetapi yang ketiga ini, kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita melihat kehidupan seorang yang biasanya besar mulut, cepat bicara, hati-hati cepat bicara banyak salahnya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan dianiaya, dibunuh, tapi setelah bangkit aku menyusul kamu ke Galilea. Matius 26 ayat 33 Petrus mengatakan, semua ini tergoncang. Sorry ya, aku enggak bakal. Aku lain, aku lebih hebat. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau orang menepuk dada dan menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dia sedang menaruh batu sandungan di depan dirinya sendiri. Apa jawab Petrus? Bukan bertobat. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Akibatnya menular sama yang lain. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. The influence of a leader, hati-hati saudaraku. Dia jadi sombong, angkuh, terlalu percaya diri. Seharusnya dia berkata, help me God. Baru-baru pada waktu merayakan ulang tahun kami ke-45, beberapa saudara nggak tahu ya. Saya ini dan istri dapat anugerah oleh jemaat Rock Surabaya. Itu selalu dirayakan ulang tahun pernikahan. 25, 30, 35, 40, 45. Dan pada waktu itu ketika kita memberikan yaitu pernyataan komitmen, re-commitment. Istri saya mengucapkan sesuatu. Dia berkata, terima kasih selama ini engkau setia kepadaku. Tak kasih tahu, saya langsung angkat tangan. Help me God, tolonglah saya Tuhan. Karena selama ini kalau saya harus pergi sendiri. Kami ada satu kebiasaan yaitu saya pegang tangannya, kita berdoa dan berkata, semper fidelis, forever faithful. Tapi saya selalu berkata, help me God. Kalau orang membuat pernyataan di pengadilan, selalu berkata, so help me God. Kalau ada presiden Amerika dilantik, berkata, so help me God. Demikian juga saudaraku, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Petrus berkata, lewat tanganku banyak orang sembuh. Aku dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku lebih baik dari yang lain. Inilah jebakan daripada iblis. Seharusnya kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan berkata, ayam itu lebih mengaku aku daripada engkau. Dan ketika ayam berkokok, saudaraku ya. Ketika ayam berkokok kira-kira dia berkata, Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tapi Petrus berkata, aku tidak kenal dia. Bahkan dia sumpah aku tidak kenal dia.
Dan ketika dia mendengar ayam berkokok, menangislah dia. Tapi Yesus tidak membuang dia. Yesus memulihkan keadaannya. Tapi namanya turun, bukan lagi Petrus, tapi Simon Bar-Yona. Simon nama asli, Yona atau Yunus nama bapaknya, artinya burung merpati. Burung merpati kan setia. Jangan lupa, kamu itu anaknya Yunus. Tetapi Yunus yang sejati, maksudnya yang penuh dengan kemurahan, yang setia itu cuma Kristus. Karena saudaraku, aku memberikan kepadamu tanda Yunus, bukan? Ya, bahwa seperti Yunus dalam perut bumi, di perut ikan dan perut bumi, Yesus juga ada di dunia orang mati selama 3 hari. Tapi kemudian bangkit. Karena itu jangan ada yang menepuk dada, jangan ada yang merasa lebih dari yang lain. Mari kita berkata, Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya saya tetap setia kepadamu sampai akhir. God bless you all. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap kami sampai hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan beribadah, Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Saudaraku. Mari bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Dengan hati yang percaya, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Dia yang mengubahkan, amin, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan.
Kami bersyukur Tuhan bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kami alami sampai hari ini. Dan kami percaya sampai selama-lamanya. Kami akan menikmati anugerah demi anugerah-Mu mengalir bagi kami. Engkau baik Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Makasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah keberadaan kita hari ini. Bukan karena kuat, bukan karena hebat, bukan karena gagah. Semua karena anugerah-Nya. Lipat syukur anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu, saudara. Anugerah-Mu. Thank you. Anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
hidup di dalam anugerah Tuhan. Sebab kami percaya anugerah-Mu itu yang memerdekakan kami. Dan anugerah-Mu itu yang menguatkan kami. Hati kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar Kau melembutkan setiap hati kami. Dan firman-Mu boleh memenangkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Salam warga kerajaan GBI Rock Surabaya yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Kita kali ini masuk kepada firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau hadir dalam ibadah kami. Terima kasih kami merasakan betapa indah bersama dengan Tuhan. Kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan ini saatnya Tuhan akan berfirman kepada setiap kami, berbicara kepada kami ya Bapa, sehingga kami dibaharui, iman kami terus ditingkatkan, dan hidup kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa. Kita bertemu dalam suasana yang begitu sukacita, karena kita tahu Tuhan sungguh mengasihi saudara dan saya. Amin. Kita semua ada dalam keadaan sehat. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Dan pada saat ini kita masuk pada tema yang luar biasa. Faithful to the King. Wow, setia kepada Sang Raja. Ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa kehidupan orang percaya sering timbul tenggelam. Karena apa? Karena situasi. Ada pandemi yang berkepanjangan, kemudian mencekam, lalu membaik, balik lagi, muncul lagi varian yang baru, sehingga semuanya penuh dengan ketidakpastian. Lalu dampaknya juga menimbulkan krisis, ada krisis ekonomi, ada krisis keluarga, ada krisis pekerjaan, ada krisis dalam berbagai hal, dan satu krisis digantikan dengan krisis yang lain. Makanya ada orang yang berkata, ya sudahlah, ngapain lagi kita si rohani-rohanian? Ngapain kita pikirin yang jasmani aja dulu? Kita nggak bisa ngurusin diri kita sendiri kok. Sekarang harus rohani-rohani. Keadaan lagi sulit ini. Kesetiaan adalah sesuatu yang tidak mudah ditemukan hari-hari ini. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saya katakan lagi, orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Ada banyak fakta di luar sana kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga menemukan orang yang tidak setia kepada Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Lalu murtad, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tantangan. Kenapa? Karena mau populer. Kenapa? Karena mau dapat jabatan. Kenapa? Karena bisnisnya mau dapat proyek. Ada banyak juga yang kita temukan tidak setia dengan pasangannya sehingga terjadi perceraian. Bahkan kadang-kadang dirohanikan, cari ayat ini, cari ayat itu, cari ayat sana, supaya ada alasan untuk bisa bercerai. Padahal Tuhan maunya tidak ada perceraian itu. Ada juga banyak kita temukan di ruang sana, tidak setia dengan janji atas jabatan yang mereka terima dari pemerintah, dari perusahaan. Sehingga mereka orang-orang yang korupsi, menyalahgunakan wewenangnya. Untuk memperoleh izin mereka harus disogok. Untuk satu dan lain hal mereka memanipulasi, itu terjadi. Dan kita lihat tidak setia dengan kepercayaan yang mereka terima dari atasan. Mereka dipekerjakan dengan suatu komitmen seharusnya, tapi mereka lupa akan komitmennya, akan janjinya, sehingga mereka menipu. Hari-hari ini terjadi hal seperti itu. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana. Harusnya kita semua warga kerajaan adalah umat Tuhan yang setia. Yang memegang perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat pada bulan yang lalu, pada bulan Mei, tema kita obedience to the King. Taat kepada Sang Raja. Tema pada bulan Juni, faithful to the King. Setia kepada Sang Raja.
memang orang yang setia tentu saja taat, tapi kadang-kadang orang yang taat tidak di dalam kesetiaan. Ini perlu kita pahami bersama. Obedience atau taat dalam bahasa Ibrani dikatakan shema, artinya mendengar, bukan sekedar mendengar, tetapi mendengar tentu memperhatikan dan melakukan. Jadi ketaatan adalah tindakan menaati dan mematuhi suatu perintah, suatu aturan, suatu prosedur, suatu tata tertib. Itulah yang dikatakan dengan kita harus obedience, taat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan faithful atau setia? Dalam bahasa Yunaninya dikatakan faithful ini adalah pistos. Artinya tetap berpegang teguh pada janji. Ada kejujuran dan ketulusan di dalam melaksanakan janji ini. Jadi kesetiaan diukur terhadap janji yang sudah dibuat sebelumnya. Ada kaitannya dengan janji. Itulah orang yang setia. Untuk itu saya akan bacakan firman Tuhan dari Ulangan 7 ayat 9. Dikatakan demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dikatakan sampai beribu-ribu keturunan, berarti keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, sampai beribu-ribu seterusnya. Dia adalah Allah yang setia. Dia pegang perjanjiannya. Maka saya katakan tadi, kalau kita bicara setia, ada kaitannya dengan perjanjian. Berarti Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian, yang sudah berjanji untuk kita umatnya, dan kita adalah umat perjanjian. Saya mau katakan suami istri juga mempunyai suatu perjanjian, makanya harus setia. Orang yang pegang jabatan juga menyebutkan sumpah jabatan atau perjanjian. Makanya sebetulnya dia harus melakukan tanggung jawabnya dengan jujur. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang yang setia? Kalau saya bacakan di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi saya katakan tadi, orang yang setia berkaitan dengan orang yang taat. Karena orang yang setia seperti yang Tuhan katakan tadi tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi dia pegang peraturan yang ada, dia pegang komitmen yang ada, dia pegang ketetapan yang ada, dan dia berlaku setia. Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang setia dan selalu menepati janjinya. Dia berjanji akan menyelamatkan manusia dari dosa dan menepatinya dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga hari ini kita layak disebut anak-anak Allah. Oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita bisa menyebut, ya Aba, ya Bapa. Dengan kata lain, Tuhan telah melakukan bagiannya untuk kita. Giliran kita melakukan bagian kita kepada Tuhan untuk setia. Seseorang bisa dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji. Bukankah kita sudah berjanji pada Tuhan? Patuh dan taat. Jadi kesetiaan diukur terhadap janji yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga kita berlaku setia kepada Tuhan dengan terus berpegang teguh kepada janji ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana dia kita katakan, Engkaulah Raja atas hidupku. Berarti Yesus yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dia Raja. Untuk itu kita akan lihat beberapa kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang pertama saya ambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan.
Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dari ayat 19 kita tahu bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa. Dia adalah Raja pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pemilik kehidupan yang juga berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dan dikatakan kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang berpegang kepada perjanjiannya. Jadi kebenaran yang pertama saya katakan, kita harus setia sebab Tuhan Raja kita setia. Tuhan Raja kita setia. Jadi kalau dikatakan Yesus dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Sang Raja. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berisi umat perjanjian. Makanya saya katakan tadi, saudara dan saya adalah umat perjanjian. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan sebagai Raja. Karena kerajaan Allah memang suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri berupa sebuah perjanjian, covenant. Artinya apa? Ada undang-undangnya, ada perjanjiannya, ada peraturannya yang semuanya tertulis di dalamnya. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Yang harus saudara dan saya jalani dan turuti. Maka saya sebutkan bahwa kekristenan adalah ikatan perjanjian dengan Bapa di sorga. Ikatan perjanjian. Kita adalah orang yang harus membangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam covenant, di dalam perjanjian. Apakah saudara dan saya punya covenant dengan Tuhan? Kita punya perjanjian dengan Tuhan. Kita punya covenant dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita harus menjadi orang yang setia karena kita adalah umat perjanjian. Berarti kita membangun hubungan dengan Bapa di sorga berdasarkan atas perjanjian. Ada janjinya untuk saudara dan saya. Dia yang berjanji, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Itu janjinya di dalam kehidupan ini. Berarti kalau kita ingat janjinya tersebut, maka kita menjadi orang-orang yang memang bisa tetap ada di dalam suatu kepastian di dalam kehidupan ini. Tetapi ada suatu hal yang kita tahu bahwa perjalanan kehidupan kita mungkin ada banyak tantangan. Makanya saya katakan tadi ada pandemi kok. Ada sakit penyakit, ada krisis ekonomi, ada banyak hal. Tetapi apakah kesetiaan saudara dan saya terhadap Tuhan Sang Raja ditentukan oleh keadaan sekitar? Harusnya enggak. Keadaan boleh terguncang. Perekonomian terganggu. Selama pandemi kami juga punya usaha dalam bidang pendidikan. Ada gangguan, adalah. Saya tetap berusaha agar seluruh tim saya pertahankan. Banyak pengeluaran, yes. Kenapa? Karena ada pembatasan jumlah siswa, tetapi saya tidak melakukan pemotongan jumlah karyawan sesuai dengan proporsional yang ada. Nah, ini menunjukkan kesetiaan kita tidak tergantung kepada apa yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kalau Dia menyertai kita, itu adalah janjinya. Tetapi kalau ada tantangan, ada persoalan, ada pandemi, ada guncangan, itu pun bagian dari janji Tuhan bahwa kegoncangan pasti terjadi. Saudara, saya mau bacakan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 26. Saya bacakan, dia katakan demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Wow. Janji Tuhan. Berarti kalau ada kegoncangan itu pun bagian dari janji Tuhan.
Berarti kalau ada permasalahan di dunia ini, itu pun bagian dari yang terjadi karena Tuhan memang mengatakan akan ada goncangan kau, akan ada persoalan kau. Tetapi ingat, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kegoncangan itu bukan untuk membuat kita binasa. Karena saya bacakan ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah yang berkenan berarti ibadah bukan yang mengambil. Ibadah itu adalah suatu sembah kita kepada Tuhan. Maka kesetiaan kita bukan karena kita mendapatkan sesuatu. Goncangan bisa terjadi untuk apa? Untuk memurnikan saudara dan saya. Mungkin keadaan perekonomian saudara ada yang terganggu. Saya juga terganggu pada tahun 2020 yang lalu. Secara pelaksanaan aktivitas usaha. Tetapi saya tahu, saya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kerajaan yang tempat saudara berada adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Wow. Saya begitu bangga mempunyai Tuhan yang seperti itu. Yang clear. Semua dia sudah sampaikan sehingga saya bukan menjadi orang yang bingung. Betul, saya tahu ada janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Tetapi kesetiaan saya kepada Tuhan harus tidak dipengaruhi oleh goncangan yang ada di luar itu. Goncangan ekonomi kah? Goncangan kesehatan kah? Goncangan promosi jabatan kah? Goncangan apapun itu. Goncangan disakiti orang lain kah? Goncangan apapun itu. Saudara dan saya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Kebenaran yang kedua saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Oke. Saudara dan saya setia. Tentu di dalamnya taat. Banyak orang mengatakan, aku setia, aku taat. Tetapi, apakah betul-betul dia taat? Banyak orang mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Tetapi, apakah dia melakukan perintah Tuhan? Firman ini berkata, apabila kita mengasihi Allah, berarti kita melakukan perintah-perintahnya. Saudara, kasih Tuhan yang luar biasa, semua kita sudah tahu. Sudah direalisasikan dengan datangnya Yesus. Jadi juru selamat untuk kita. Dia Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tapi Dia datang sebagai manusia, kemudian Dia disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke sorga. Tantangan bagi Dia, sewaktu Dia mau disalibkan, Dia pengen gak usah Bapa. Kalau bisa cawan ini lalukan ya Bapa. Tetapi meskipun itu terucap, karena dia sudah bayangkan betapa beratnya penderitaan yang akan dia jalani. Bukan karena salahnya dia. Tetapi karena kasihnya. Lalu dia katakan, not my will, but your will be done. Yesus taat sampai mati. Dia menjadi raja segala raja. Saudara, ketaatan kita tidak tergantung pada situasi. Tapi kadang-kadang aneh juga. Saya bisa melihat orang. Dia kalau tidak ketahuan berbuat dosa malah merasa lega. Aduh lega banget. Aku gak ketahuan selingkuh. Oh, aduh lega banget. Aku gak ketangkap mencuri. Ups. Ada orang gak ketahuan berbuat dosa merasa selamat. Selamat deh.
nggak ketahuan. Aku nipu nih, nggak ketahuan. Selamat deh. Ada orang bangga, siapa dulu dong? Udah nipu, nggak ketahuan. Kan pinter gue. Merasa bangga. Tapi orang yang setia, dia tahu. Dia ada di hadapan Tuhan. Makanya sewaktu ada nih jalan tol dari Jakarta ke Bandung. Katanya kilometer sekian ada CCTV, kilometer sekian ada CCTV. Lalu itu ada pembatasan kecepatan. Kemudian waktu itu beredar WA di teman-teman. Dan dia katakan, hati-hati di kilometer sekian ada CCTV. Kilometer segitu ada CCTV. Kilometer sana ada CCTV. Hati-hati di situ ya, jangan overspeed ya. Saya senyum-senyum membacanya. Karena saya pikir, dia taat kepada CCTV. Tapi dia tidak taat kepada pemerintah. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada pemerintah. Harusnya kita taat itu. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah selalu ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya bukan kelompok orang yang tadi. Yang merasa lega, yang merasa selamat, yang merasa bangga. Kalau tidak ketahuan berbuat dosa. Kalau tidak ketahuan menipu. Kalau tidak ketahuan berbohong. Jangan, karena kita harus setia kepada Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Mari senantiasa umat Tuhan GBI Rock Surabaya belajar taat dan setia. Bahkan kesetiaan menjadi gaya hidup kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Saya jadi ingat ada satu kisah inspiratif nih. Kita tahu ada Raja Genghis Khan ya. Genghis Khan itu kan hebat, panglima perang juga, pemimpin juga. Suatu ketika dia naik kuda kemudian dengan timnya, lalu karena sudah capek, perjalanannya panjang, dia merasa haus. Dan suatu ketika ada sungai dan dia lihat air sungai itu jernih yang airnya datang dari atas sana. Lalu dia pikir saya mau minum. Dan dia punya burung elang, burung Raja Wali kesayangannya yang selalu dia bawa. Lalu dia ambil pundi-pundinya, dia ambil air, dia mau minum. Burung Raja Wali ini langsung terbang, saat disikat, disambar. Jatuh tuh pundi-pundi. Dia pikir gimana sih ini? Kemudian, haus kan, dia ambil lagi. Dia mau minum, disambar lagi sama burung elang. Set, lepas, jatuh lagi. Dia marah dong, jagoan. Sekali lagi kamu lakukan, saya tebas lehermu. Dengan marah dia ambil lagi air itu. Mau diminum. Tapi tiba-tiba burung elang itu datang lagi dengan sigap set disambar. Dan kemudian jatuh. Pecahlah pundi-pundi itu. Dia bilang, saya sudah katakan kamu jangan ganggu. Dia ambil pedangnya. Set. Leher patah. Mati dong burung elangnya. Kemudian dalam keadaan seperti itu masih emosi, dia berjalan agak ke sumber air itu. Lalu dilihat di kejauhan sedikit, ternyata ada satu tempat di situ. Di situ ada ular berbisa yang sudah mati, yang berarti bisanya sudah masuk ke dalam air tersebut sehingga kalau dia minum, dia pun bisa mati. Lalu dia misal, aduh, berarti burung elang, burung Raja Wali itu nyambar pundi-pundi itu. Karena dia mencintai saya. Kok saya tebas lehernya? Dia menyesal. Alkisah dikuburkanlah burung Raja Wali itu dengan upacara kemiliteran. Tapi poinnya, burung elang aja tahu berkorban untuk kesetiaannya. Umat Tuhan, pastikan kita tahu kesetiaan kita kepada Tuhan tidak bisa diukur dengan apa yang kita dapatkan secara jasmani. Kebenaran yang ketiga, saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dia yang memanggil saudara dan saya. Ayat 4. Dengan jalan itu
Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Maka kebenaran yang ketiga saya katakan, hidup sesuai dengan panggilan. Hiduplah dengan setia sesuai dengan panggilan. Apa sih panggilan, Pak Bob? Panggilan itu setiap saudara dan saya dipanggil. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Panggilan umum tentu saja kita harus menjadi saksi Tuhan. Panggilan khusus adalah suatu tugas. Jadi saya katakan panggilan adalah suatu tugas atau peran pribadi. Tugas atau peran pribadi yang Tuhan berikan dan tentukan untuk dikerjakan dan diselesaikan selama hidup di dunia ini. Yang berorientasi kepada kerajaan Allah dan penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang. Oke, berarti bicara panggilan, ada tugas dan peran saudara dan saya. Dan ada time frame-nya selama saudara dan saya hidup. Karena hidup ini adalah kesempatan dengan orientasi kerajaan Allah. Itu hidup dalam panggilan. Pastikan di mana panggilan saudara, saudara hidup di situ untuk jadi garam dan terang dunia. Saya mengetahui dikatakan ada A, B, C, D, E, F, G. Art kah? Bisnis kah? Church kah? Development of the poor kah? Education kah? Family, udah pasti family. Government and politik, di mana saudara? Apapun pilar yang saudara dan saya jalani, jadilah saksi akan kebenaran Tuhan di situ. Orang melihat saudara di situ. Orang harus melihat kehidupan Yesus melalui saudara. Setia dalam panggilanmu. Jangan iri dengan panggilan orang lain. Dia enak. Dia menjadi pengusaha yang sukses. Aku panggilannya kok gini. Tidak diukur dari situ. Jangan juga panggilan saudara kaitkan dengan berapa uang yang aku dapat. Tadi sudah saya katakan bahwa ibadah itu bukan untuk mendapat sesuatu, tapi ibadah itu adalah mempersembahkan sesuatu. Persembahkan hidupmu. Persembahkan apa yang Tuhan berikan di dalam pekerjaanmu. Mungkin saudara ingat Floyd McClung. Dia penulis buku Hati Bapa. Dia punya saudara laki-laki. Dan kakak laki-lakinya ini suatu ketika berdoa, dan waktu berdoa, dia dengar suara Tuhan, menyuruh dia pergi memberitakan Injil ke agen KGB. Wow, ke KGB, ke Rusia. Kalau sekarang Rusia kan ada perang tuh dengan Ukraina. Kemudian dia cerita kepada temannya. Temannya bilang, pergi, ayo kita ke sana, karena Tuhan yang nyuruh. Oke, mereka pergi lewat Finlandia. Lalu di sana mereka berhenti dulu, ngopi di hutan. Kemudian suatu ketika pada saat itu ternyata mereka tahu uang mereka udah habis. Lah gimana ini? Mereka ragu sebetulnya sempat. Benarkah itu dari Tuhan? Kalau dari Tuhan kok nggak sampai ya ke sana. Tapi tiba-tiba ternyata ada seorang petani di situ, di hutan itu datang terus kasih uang 1 gepok dan kemudian pergi. Mereka hitung ternyata cocok untuk tiket mereka berangkat ke Moskow. Dia berangkat ke Moskow, tapi bingung gimana nih untuk mencari KGB. Kan agen rahasia, dirahasiakan kan siapa agen rahasia. Tapi mereka mikir, oke, kita bagi traktat aja di jalan-jalan. Dia bagi traktat di jalan-jalan dan benar, langsung tidak lama, hanya beberapa saat kemudian ditangkap oleh KGB. Ditangkap, kemudian diinterogasi, kamu siapa? Lalu mereka bilang, ya kami di sini mau memberitakan Injil kerajaan Allah. Lalu dipukuli karena dianggap mereka adalah mata-mati, disiksa. Dibilang, ngapain kamu ke sini? Kami mau memberitakan Injil. Tuhan mengasihi kamu. Lalu mau dipukulin lagi. Tapi kemudian agen KGB ini melihat, oh iya tidak ada hal yang aneh. Dicek juga yang data lain, gak ada kok. Lalu dibilang kalian boleh pergi. Lalu mereka bilang, oke, apakah kamu agen KGB? Oh iya.
kami mau menyampaikan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Itu dia sampaikan. Lalu mereka pergi. Lalu mereka pergi disuruh nginap di hotel. Ya udah pasti lah. Hotel itu dikasih penyadap-penyadap. Di situ mereka baca Alkitab aja. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan Rusia. Karena begitu besar kasih Allah akan KGB. Itu dia baca beberapa hari. Terus datang lagi KGB, dibilang, oh oke, kalau gitu tidak ada masalah. Kalian balik aja ke Amerika, dipulangkan. Dan mereka pulang ke Amerika. Tetapi ingat, pesan Tuhan untuk menyampaikan berita Injil ke agen KGB tersampaikan. Setia dalam panggilannya, meskipun itu penuh tantangan. Mari saudara dan saya tetap setia dalam panggilan kita. Hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan topik firman Tuhan dari Faithful to the King. Tadi yang pertama, kita harus setia sebab Tuhan Raja kita setia. Yang kedua, kesetiaan adalah bukti hidup mengasihi Tuhan. Yang ketiga, hidup sesuai dengan panggilan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biar setiap kami menjadi orang-orang yang setia. Karena kami tahu kami adalah umat perjanjian. Kami mau setia kepada Sang Raja. Mari saudara, ambil keputusan di dalam hidupmu untuk tetap setia kepada Sang Raja. Dan engkau menjadi garam dan terang dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, sekali lagi kita masuk di dalam momen yang luar biasa. Kita akan bersama-sama memakan roti dan minum anggur yang diperintahkannya untuk dilakukan. Untuk mengingat apa yang dia sudah kerjakan dan apa dia yang sudah lakukan buat kita semua. Yaitu bagaimana dia datang, dia mati, dia mengorbankan nyawanya. Tapi tidak stop sampai di situ. Dia membayar dosa kita, dia bangkit dari kematian dan menganugerahkan kuasanya oleh kasih karunia dan kebenarannya bagi kita semua. Angkat paket perjamuan yang sudah siapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi lewat apa yang sebentar kami akan lakukan. Kami akan makan roti ini dan minum anggur ini. Mengingatkan kami akan Sang Firman yang datang ke dunia ini. Dan Sang Anugerah yang membuka pintu keselamatan. Keselamatan dan bahkan berkat total yang disediakan bagi kami semua. Mengucap syukur. Angkat saudaraku roti bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan malam ketika Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti, mengucap syukur dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Dan biarlah kiranya kekuatannya daripada dia oleh sebab korbannya selalu ada dan mengingatkan kepada kita akan kebaikannya. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah perkenanan, anugerah berkat yang ajaib. Sebab itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk Sang Putra. Bersyukur untuk anugerah kebaikan. Anugerah kebenaran. Kuasa-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan memasuki minggu yang baru ini. Angkat kedua tangan saudara dengan berkat terbaik dari Sang Raja. Berkat yang membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Berkat yang membawa hidupmu berjalan di dalam perkenanannya. Berkat yang menjaga dan melindungi engkau dari semua yang jahat. Dan berkat yang membuat hidupmu senantiasa mempermuliakan nama. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, semua yang percaya sudah diberkati. Katakan sama-sama, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Lead Pastor Impact Community Indonesia, Pastor Yohanes Christianus. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi konsel, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline GBI Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe semua sosial media Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.